Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Arno Joto Official Channel, dalam acara Wisdom Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Apa kabar? Di hari ini kita memasuki bulan Januari, bulan yang pertama dalam tahun 2025. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa di tahun ini Tuhan sedang merencanakan satu hal yang luar biasa. Kalau Anda melihat di tahun ini, Anda boleh belajar, tetap belajar sampai hari ini, tapi Anda mengerti bahwa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepada Dia anugerah yang besar. Tahun ini kita akan belajar terus dan kita akan mengerti kehendak Tuhan, tapi Bapak Ibu Anda mengerti bahwa Tuhan sedang menyelesaikan bagi Bapak Ibu anugerah-anugerah Tuhan yang dijanjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tetap memakai kitab Anda boleh bawa pensil atau bolpen, bawa kertas, Anda boleh belajar. Saya percaya Tuhan akan berikan pada Bapak Ibu anugerah yang besar. Bapak Ibu, terima kasih banyak bagi Anda sudah memberikan doa, daya, dan dana pada kami. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan yang terus akan berjalan, kami akan selesaikan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun ini, saya sedang merencanakan satu pola supaya Bapak Ibu bisa belajar lebih baik lagi. Nanti Bapak Ibu tunggu saja, ada pola sebuah percakapan. Gitu ya, percakapan atau satu pertanyaan yang keluar, ada pertanyaan saya jawab. Bapak Ibu mungkin dari cara ini akan membuat Bapak Ibu lebih banyak mengerti, lebih banyak memahami sebuah rencana Tuhan yang datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu tunggu saja, kita akan terus merancang bagaimana jadinya, tapi Bapak Ibu tetap kita akan belajar firman Tuhan dan terus sampai Tuhan datang. Ingat baik Bapak Ibu-Ibu, anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, pemirsa dari Arno Joto Official Channel, Tuhan Berkati Berlimpah-limpah. Hari kita mau belajar mengenai resistance. Resistance adalah rahasia dari resistance, adalah tolak balik dari apa yang Anda lakukan. Resistance itu adalah menahan, menolak dari satu perbuatan manusia. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya orang bisa menjadi lebih kuat? Kalau Anda dalam dunia nge-gym ya Bapak Ibu, Anda biasa menarik beban gitu ya. Dia membebani dengan berapa kilo, kemudian dia menarik itu dengan kekuatan tenaga, nanti ototnya akan terbentuk. Jadi dia menarik beban dan itu adalah sebuah hal yang Anda lakukan kalau Anda ingin membuat tubuhmu lebih berisi, berbentuk, dan kokoh. Bapak Ibu, kalau Anda melihat ini, kalau orang menahan sesuatu beban kepada sebuah keinginan, maka sebagai gantinya dia akan mengalami, akan mengalami pertumbuhan yang baik dalam hidupnya. Bukankah Tuhan meminta Anda untuk lebih beriman? Bukankah Tuhan meminta Anda untuk lebih kasih kepada orang lain? Bukankah Anda ingin supaya hidup Anda lebih baik tetapi sulit? Di muka bumi ini sangat sulit belajar kasih. Sangat sulit untuk belajar kita mencintai sesama kita. Sangat sulit untuk menerima sebuah kondisi seperti yang Anda kehendaki. Sulit di muka bumi ini. Tetapi Tuhan berikan sebuah rahasia. Rahasia adalah resistance secret. Jadi rahasia resistance yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Anda harus resistance. Bagaimana caranya? Tuhan berikan kepada kita untuk kita bertumbuh dalam iman, kebenaran, dalam kasih, dalam sukacita, dalam pengharapan, dalam sebuah hal yang baik kepada Tuhan. Tetapi dengan cara apa? Anda berkata dengan cara bawa beban, Pak. Oh tidak, bukan bawa beban. Intinya adalah engkau harus tampil lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat untuk membawa cerita tentang kasih, tentang joy, hope, tentang righteousness tadi. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.
Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan dalam Roma ke-5, saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma ke-5 ayat ke-3. Karena bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah dalam kesengsaraan kita, Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, kalau Anda mendengar kisah tadi, kisah dalam kitab Roma itu sepertinya menarik sebuah kondisi. Kita harus belajar kepada situasi yang tulis dalam kitab Roma. Kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Aneh, Bapak Ibu. Dalam kitab Yakobus, kita buka sebentar kitab Yakobus, Bapak Ibu. Yakobus pertama ayat kedua, Yakobus pertama ayat kedua, saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini bahaya sekali ya Bapak Ibu. Berbahagia, kita harus anggap sebagai kebahagiaan apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Hal yang sama dikatakan oleh Roma, oleh Paulus, dan hal yang sama dikatakan oleh Yakobus. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Kalau Anda ingin membuat otot tubuh Anda berkembang, dengan cara apa? Resistance. Waktu Anda melakukan ini, imanmu akan bertumbuh. Anda mungkin bertanya, Pak, apa bebannya? Saya harus meresist. Oke, saya akan resist. Tapi bebannya apa? Waktu Anda di muka bumi ini, waktu kondisi sulit untuk mencintai, engkau paksa untuk engkau bisa mencintai, maka kasih dalam hidupmu, cinta dalam hidupmu akan tumbuh lebih kuat, stronger setiap saat. Kalau engkau joy, misalnya sukacita, kondisinya tidak ada alasan untuk bersukacita sama sekali, tapi engkau tetap memutuskan untuk bersukacita, sukacita dalam hidupmu, ototnya bertumbuh. Kalau engkau pengharapan, engkau di tengah kondisi tidak ada harapan. Ini kondisi yang sulit untuk berharap, tapi engkau masih berharap. Engkau masih menaruh dirimu untuk berharap pada sesuatu yang niscaya mustahil bagi banyak orang. Engkau sebenarnya sedang menumbuhkan iman, kekuatan untuk pengharapan itu. Pengharapan stronger, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di muka bumi ini, pelajaran-pelajaran kehidupan itu ada. Maka kalau Anda bertemu dengan kondisi yang sulit untuk menyembah, engkau terus menyembah. Engkau sulit untuk bisa mengasihi, engkau terus mengasihi. Sulit menerima kenyataan, engkau terus berharap. Kalau engkau sulit untuk menerima kondisi perubahan, engkau terus berharap, engkau terus mengatakan hal yang benar sesuai imanmu, maka imanmu akan bertumbuh lebih kuat, kasihmu bertumbuh lebih kuat, pengharapan bertumbuh lebih kuat, damai bertumbuh lebih kuat, dan sukacita bertumbuh lebih kuat, dan semuanya bertumbuh lebih kuat. Itulah beban orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan saya dengan resist dengan beban tadi, saya bisa lebih kuat. Iya, Anda harus resist, menahan, melawan. Atau Anda bertahan dengan kondisi Anda. Tetap melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan inginkan. Kondisi ini akan membuat jalur-jalur di hidupmu, semua di hidupmu, kasih, sukacita, kebenaran, harapanmu akan menjadi kuat dan semakin kuat dan semakin kuat. Otot imanmu akan semakin kuat. Tubuhmu dalam bentuk rohani ya Bapak Ibu ya, akan semakin dibentuk. Di muka bumi inilah Tuhan mengajar engkau. Tuhan mengajar engkau supaya engkau bisa bertumbuh kuat dan engkau menjadi manusia yang seperti Kristus. Bapak Ibu, manusia yang seperti Kristus adalah waktu engkau melakukan hal-hal ini. Pada saat kondisinya tidak kudus, kondisinya buruk, engkau bertahan dengan keinginanmu. Engkau bertahan dengan keinginan untuk tetap kudus, untuk tetap ada di dalam sisi Tuhan. Engkau berkata bahwa aku mau di sisi Tuhan aku berada. Kondisi tidak mudah Bapak Ibu. Kondisi tidak mudah. Anda harus melihat di muka bumi ini, di tempat Anda hidup,
Di muka bumi, di pekerjaan Anda, sekolah, di kantor, di semua tempat. Itu adalah tempat gym yang bagus. Anda harus melihat tempat ini. Gym yang bagus adalah ada di hadapan Anda dan saya. Bersama orang-orang di muka bumi ini, bersama orang-orang di kantor Anda, di kalangan Anda, di rumah Anda, di semua kondisi Anda, itulah tempat gym yang bagus. Mereka itu adalah alat-alat bebannya yang Anda harus pegang. Engkau harus melatih melalui mereka. Maka, kasih dalam hidupmu, joy dalam hidupmu, sukacita dalam hidupmu, damai sejahtera dalam hidupmu, semua kondisi dalam hidupmu akan tumbuh. Waktu ini tumbuh, engkau merasakan hidupmu semakin lama, semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu, inilah sebuah kondisi yang Tuhan ingin terjadi. Kita kadang-kadang melihat hal yang buruk. Beda ya, kalau manusia biasa melihat ini buruk, tinggalkan. Itu jelek, tinggalkan. Itu tidak menguntungkan, tinggalkan. Tetapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berpikir. Satu pemikiran bahwa tidak ada yang buruk bagi orang percaya. Semua yang buruk Tuhan bisa mengubah menjadi baik. Tuhan bisa memutar kondisinya menjadi indah. Kondisi diputar Tuhan, diubah Tuhan inilah tempat latihan Anda dan saya. Di tempat inilah engkau akan bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Betapa indahnya orang yang melakukan gym dengan beban-beban ini. Maka dalam kehidupannya, dia akan menerima semua yang baik, yang kudus daripada Tuhan akan jadi dalam hidupnya dia. Pikirkan hal ini Bapak Ibu. Waktu Anda hidup di muka bumi ini, jangan sampai telat. Karena di muka bumi Anda hidup satu kali. Engkau setelah ini akan hidup bersama dengan Tuhan. Di muka bumi adalah latihan. Latihan adalah hal yang penting Anda lakukan. Di muka bumi ini, latihan adalah hal yang sangat penting. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, engkau dan saya harus berlatih untuk kita bisa menemukan satu kenikmatan di masa depan yang indah. Mari Bapak Ibu hari-hari ini, Anda berlatih, saya juga berlatih. Kita berlatih bersama-sama, nge-gym Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa merasakan manfaatnya. Nge-gym ada dua macam Bapak Ibu, nge-gym rohani. Saya sedang bicara gym rohani ini sekarang. Tetapi kalau Anda mau gym jasmani juga boleh buat kesehatan Anda. Tapi yang penting adalah gym rohani. Resisten adalah sebuah rahasia supaya engkau bisa menemukan hidupmu di dalam Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.